Selamat datang di channel Trading for Beta Life. Hari ini ISG masih naik 0,56% ke angka 7.297. Setelah video ini kami juga mau upload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini juga masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini meroket dan ternyata ada rencana untuk buyback saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa pergerakan dari saham Harum yang hari ini naik sangat tinggi 13% lebih ke 1.320. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Harum pergerakannya masih sideways. Beberapa kali sempat mengetes garis EMA 50, bisa kita lihat di sini. Mencoba break selalu gagal dan sempat turun mendekati support di sekitar 1100. Dan satu minggu terakhir memang sempat mulai bergerak naik, tapi hari ini kenaikannya sangat tinggi dan saatnya mencoba untuk break garis EMA 50 150. Bisa kita lihat sempat menyentuh 1350 tapi ditutup di atas 1300. Dan walaupun hari ini naik tinggi, garis EMA 50 180 supaya belum terkonfirmasi break. Dan hari ini kalau pemberita bahwa Harum ada rencana untuk buyback saham senilai 1 triliun. Kita bahas kilas ketika pemberitaan ini, aksi korporasi untuk pembelian kembali saham Harum diperkirakan akan mengerek EPS dan ROI dari perseroan. Jadi rencananya Harum akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 17 September nanti. Jadi Harum akan meminta restu untuk melakukan buyback saham. Dan perkiraan periode buyback saham itu akan berlangsung pada tanggal 18 September 2024 hingga 17 September tahun 2025. Jumlah saham akan dibeli kembali oleh manajemen Harum sekitar 849 juta lembar. Jadi ada satu sentimen yaitu sentimen buyback saham, tapi memang jika kita lihat hari ini saham-saham di sektor nikel memang rata-rata bergerak naik, tapi Harum kenaikannya lumayan tinggi. Tapi jika kita lihat broker summary, asing memang hari ini masuk dengan jumlah besar setelah sebelumnya terpantau masih distribusi, tapi kenaikan 13% lebih hari ini di broker summary malah tidak terpantau ada akumulasi. Malah jika kita lihat top 1 broker ini malah ada distribusi. Jadi untuk Harum, apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat pada harga bawah, saat ini menurut saya masih bisa di hold walaupun memang belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi teman-teman bisa jadikan 1300 untuk trailing stop atau jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop apabila teman-teman dapat sekitar 1200 ke bawah. Atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata besok Harum malah turun kembali di bawah 1300. Karena ingat kenaikan hari ini walaupun lumayan tinggi 13% lebih, ini tidak ada akumulasi. Jadi masih belum aman apabila ternyata Harum kembali turun bawah garis EMA 150. Karena selama masih gagal break, cara pergerakan Harum masih akan sideways. Nah, sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba break ternyata gagal dan kembali melemah. Oke, sekarang kita akan coba analisa saham Main. Saham Main hari Jumat sempat turun lumayan dalam dan hari ini terlihat bertahan di harga 805. Jadi masih naik 1% lebih ke 805 dan saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 800. Dan cara pergerakan Main secara tren jangka menengah sebenarnya masih oke. Dan sebelumnya sempat melemah ke garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan secara tren masih oke. Dan jika kita lihat broker summary, asing juga terpantau hari ini masih masuk. Dan dalam beberapa minggu terakhir asing masih terus akumulasi samain. Dan kenaikan hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Walaupun akumulasi memang tidak terlalu besar. Jadi untuk yang sudah punya masih bisa di hold. Yang ingin coba entry masih bisa coba pantau pada perdagangan besok. Apabila besok Main masih bisa bertanda rebound dari 800, masih menarik untuk swing dengan target jangka pendek di 850 sampai target lebih jauh di 900. Dan Main merupakan salah satu saham yang memang masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini. Kan cara pergerakan pada penurunan hari Jumat kemarin turun 9% ini tidak ada distribusi, malah terpantau ada sedikit akumulasi. Oke, sekarang kita coba lihat temannya di satu sektor yang sama. JPFA cara pergerakan juga hampir mirip dengan Main, cara tren masih oke. Hari Jumat juga sempat terkoreksi tapi bisa kita lihat JPFA hari ini juga masih bisa bertahan di support 1600. Hari ini JPFA masih naik 1% lebih ke 1620. Dan cara pergerakan untuk tren jangka menengah juga masih oke. Dan jika kita lihat untuk resisten terdekat ada di 1700 dan dari data broker summary untuk JPFA asing bisa kita lihat masih terus masuk juga akumulasi saham JPFA. Jadi hampir mirip dengan Main, tapi akumulasi asing untuk JPFA lebih banyak.
Dan dari data broker summary jika kita lihat ini juga ada akumulasi tapi memang sama jumlahnya tidak besar. Jadi untuk JPFA apabila teman-teman ingin coba entry memang masih juga bisa pantau, tunggu kembali di sekitar 1600 sampai di sekitar 1580 untuk target jangka pendek untuk entry-nya. Dan tetap jadikan 1700 untuk target take profit karena saat ini memang ini merupakan resisten yang masih menahan kenaikan dari saham JPFA. Jadi wait and see dulu di sekitar 1600. Apabila ternyata minggu ini JPFA masih gagal bertahan 1600 dan mulai melemah, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sekitar 1535 untuk entry di sekitar support EMA 50. Dan JPFA apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, Musa bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop. Selama JPFA tidak turun bawah garis EMA 50, cara tren jangka menengah Musa masih aman. Ya, sekarang saya coba update juga pergerakan dari saham Mandiri yang juga merupakan salah satu saham yang sudah masuk watchlist kami dari 2 minggu yang lalu. Kan cara pergerakan juga masih oke. Dan bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik walaupun sempat melemah kembali mengetes sekitar 6.800. Jadi hari ini Mandiri masih naik 0,73% ke 6.900 dan masih on track untuk menuju harga 7.000. Dan cara pergerakan bisa kita lihat Mandiri saat ini sudah uptrend setelah berhasil melewati garis EMA 50 150. Dan bisa kita perhatikan 1 minggu terakhir asing masih terus masuk, akumulasi asing hari ini juga masih lumayan besar, dan di broker summary juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga Mandiri target terdekat saat ini masih on track ke 7.000, dan apabila terpantau minggu ini berhasil melewati 7.000 plus asing masih terus masuk akumulasi, maka berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di 7.200. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.